Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sandur adalah kesenian teater tradisional yang populer di Kabupaten Bojonegoro. Sandur merupakan kesenian yang lahir dari anak-anak gembala. Sandur berasal dari kata ihsan dan tandur, yang berarti ihsan yaitu selesai dan tandur yaitu menanam. Permainan ini biasa dimainkan oleh anak-anak gembala seusai menanam padi di sawah. Saka kidul ditolak bali mangidul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kala saka kulon ditolak bali mangulon. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sandur berbentuk drama tari dengan mengambil cerita lokal berasal dari desa Lodok Kulon sebagai sarana pelestarian kearifan lokal masyarakat setempat. Di dalamnya terdapat unsur cerita atau drama, tari, karawitan, akrobatik yaitu kalongking, dan juga terdapat unsur-unsur mistis. Karena dalam setiap pementasannya selalu menghadirkan danyang atau roh halus. Awas. Ayo kono, ayo. Oh ya. Ayo kono. Alon. Boyoke. Yo. Loh kowe. Ayo. Biar ke. Jumlah pemain pementasan sandur berkisar 20-25 orang yang terbagi dalam perannya masing-masing, yaitu 2 orang sebagai pemain musik atau panjak kendang dan panjak gong, 10-15 orang sebagai panjak hore, 2-3 orang sebagai pemain jaranan, 5 orang sebagai pemeran tokoh, ada germo, cawi, petak, balong, dan tangsil, dan 1 orang sebagai pemain kalongking. Memang kesenian-kesenian yang tumbuh di Jawa itu tidak bisa lepas dari yang namanya teologi tanah. Artinya masyarakat Jawa itu sangat-sangat memahami sangkan paraning dumadi, yaitu dia berasal dari tanah, tercipta dari tanah, makan makanan yang tumbuh dari tanah dan akan mati kembali ke tanah. Dan sandur itu saya mengatakannya sebagai sebuah kesenian religi, karena ketika dia akan memulai sesuatu pasti ada tembangnya, yaitu misalnya Bismillah niat ingsun golek tanah lolali lalo ayo padha golek tanah muga ana asile. Nah, sandur ini menceritakan tentang sirkulasi kehidupan manusia itu, mulai dari pemunculannya yang dikerodongi, diberi kerudung, kemudian menghadapnya dari pojok loretan yang artinya adalah wiwitan, kemudian menceritakan kehidupan sehari-hari, mulai dari proses mencari tanah atau golek tanah. Nah, pada saat mencari tanah itu tidak serta-merta masyarakat Jawa yang dalam sandur itu diperankan oleh
petak, balong, tangsel, dan cawe. Mereka sangat menghormati tanah, sehingga sebelum tanah itu dibersihkan atau lahan itu dibersihkan, ada proses yang namanya danyangi. Nah, danyangi itu artinya meyakini bahwa di setiap jengkal tanah itu ada kehidupan, sehingga sebagai sesama makhluk itu harus saling menghargai. Artinya ada permisi atau kula nuwun untuk membuka lahan. Nah, kemudian setelah lahan dibuka, ditanduri. Nah, proses menanam itu juga ada tembang-tembangnya. Nah, itulah kesenian sandur, dan hal ini sangat-sangat perlu untuk terus kita lestarikan, dan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap proses menanam itu, ada pesan-pesan moral dalam kesenian sandur itu, yaitu bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya godaan atau rubedo, tidak bisa lepas dari namanya ujian-ujian, tapi tidak boleh putus asa, harus ada upaya-upaya. Nah, misalnya dalam ketika petak dan balong itu menanam randu, ada hama namanya kalong. Nah, itu digambarkan dengan bentuk kalongking, itu atraksinya sandur, disebut kalongking. Nah, kemudian membersihkan hama dengan kalongking, memanggil Wak Tangsil. Yang Wak Tangsil ini tokohnya sangat unik sekali. Dia bisa menjadi antagonis, dia bisa menjadi protagonis, dia bisa menjadi tokoh masyarakat, dan dia bisa menjadi orang yang paling disepuhkan dalam kesenian sandur. Karena sandur ini adalah sebuah permainan, tentunya ada yang mengatur. Nah, siapa yang mengatur dalam permainan sandur itu? Yang mengatur disebut germo. Nah, ini jangan salah paham. Germo dalam ini bukan germo yang kayak di sana-sana itu, bukan mucikari atau apa, tapi germo di sini adalah paugeran limo, dari kata paugeran limo. Itu bisa berupa rukun Islam, bisa berupa Pancasila, artinya bahwa manusia dalam hidup di dunia itu harus berpegang pada 5 hal. Ya, berpegang pada 5 hal. Silakan diterjemahkan sendiri. 5 itu yang bagaimana, tentunya yang baik-baik ya. Nah, germo dalam hal ini menjadi pengatur laku setiap adegan. Misalkan si petak sedang golek tanah, dia tidak langsung menuju ke lokasi tanah, akan tetapi menemui Kang Germo dulu ya. Dan yang lebih unik lagi dalam seni sandur itu adalah dialeknya, yaitu turun melandai. Misalnya, amit mawon Kang Germo, ya cung kowe bocah ndi cung, kula lare patok nggawan Kang. Nah, lah kowe bocah trucuk kok dalu-dalu rene me apa cung, badhe pados tanah Kang. Nah, ini untuk menyebutkan nama desa pun, nama wilayah pun, itu ada semacam metafora, digambarkan dengan sebutan patok nggawan. Misalnya patok nggawan itu kan trucukan itu. Saat ini yang masih tetap berusaha untuk tetap melestarikan dan mengembangkan seni sandur itu di desa Ledok Kulon tepatnya. Nah, ini agar sandur itu bisa diterima di kalangan masyarakat, memang ada pembaruan yang dilakukan. Dalam ini teman-teman yang tergabung dalam Sanggar Sayap Jendela terus bereksplorasi untuk mengembangkan sandur. Ada yang dalam bentuk teater, ada yang dalam bentuk tarian, bahkan ada yang dalam bentuk pantomim. Ini adalah sebuah upaya bagaimana sandur tetap lestari dan terjaga eksistensinya.